Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fajriani. Baiklah, video kali ini saya akan memaparkan tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan bank? Jadi bank ini berasal dari kata banking dalam bahasa Prancis atau beko di dalam bahasa Italia yang berarti peti mati atau lemari. Nah, pada abad ke-12, kata beko ini menunjukkan sebuah meja penghitung atau penukar uang yang menunjukkan fungsi transaksi, yaitu sebagai alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Nah, definisi bank sendiri, menurut Kasmir berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat kedua, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf rakyat. Nah, definisi bank syariah di dalam pasal 1 ayat 7, bank adalah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya, yaitu terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Nah, menurut Profesor Antonio, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan hadis. Nah, ada jenis-jenis bank. Jadi jenis-jenis bank ini yang pertama itu berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi itu ada dua, ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat. Atau kalau misalnya di dalam bank syariah ini disebutnya bank pembiayaan rakyat. Nah, bank umum ini tujuannya itu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, sedangkan PPR melaksanakan kegiatan usahanya itu secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, lalu berdasarkan statusnya itu ada dua, ada bank devisa dan bank non devisa. Nah, kalau bank devisa ini bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau transaksinya itu berhubungan dengan falas. Sedangkan bank non devisa sendiri dia belum bisa atau belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Nah, yang kedua itu jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Jadi di sini ada bank pemerintah. Bank pemerintah ini bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya itu pun dimiliki oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Terus yang kedua ada bank swasta nasional. Jadi bank swasta ini bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh swasta nasional Indonesia. Nah, yang ketiga ada bank koperasi, bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Nah, lalu ada jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Ini masih sama dengan yang tadi. Selanjutnya itu ada bank milik asing. Nah, bank yang sebagian besar atau seluruh modal itu dimiliki oleh asing, baik swasta maupun pemerintah asing. Lalu yang terakhir itu ada bank milik campuran, di mana modalnya itu dimiliki swasta nasional Indonesia dan asing, dan pada umumnya sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh swasta Indonesia. Nah, selanjutnya jenis-jenis bank berdasarkan sistem atau cara menentukan harga. Yang pertama itu ada bank konvensional. Jadi bank konvensional ini bank yang dalam menentukan harganya itu menetapkan suatu tingkat bunga tertentu, baik untuk dana yang dikumpulkan maupun untuk yang disalurkan. Ini dikenal dengan istilah spread based. Lalu yang kedua itu ada bank syariah. Bank syariah ini penentuan harganya itu tidak menetapkan suatu tingkat bunga, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, ini karakteristik bank syariah. Jadi yang pertama itu ada
pelarangan riba. Jelas sekali berarti di dalam bank syariah ini tidak boleh ada unsur yang namanya unsur riba. Lalu yang kedua, tidak dikenal adanya konsep time value of money. Yang ketiga, konsep uang itu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Lalu yang keempat, tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat spekulatif. Yang kelima, tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor real sehingga dalam kegiatan usahanya itu dapat melakukan transaksi real seperti jual beli dan sewa menyewa. Lalu yang keenam itu ada akad dan aspek legalitas. Yang ketujuh ada struktur organisasi dan yang terakhir itu lingkungan kerja. Nah, di sini sudah terlihat skema operasional dari bank konvensional dan bank syariah sendiri. Jadi yang pertama itu skema bank konvensional. Nah, jadi di sini ada yang namanya deposan. Deposan ini atau sebagai pemilik dana menyimpankan dananya kepada pihak bank, di mana pihak bank ini telah menetapkan bunga deposito tetap yang akan diperoleh oleh deposan. Nah, lalu bank memberikan pembiayaan dana kepada debitur, di mana debitur akan membayar bunga kredit tetap kepada pihak bank, di mana bunga ini lebih tinggi. Nah, lalu bank tadi membayarkan bunga deposito tetap kepada deposan. Nah, jadi di sini keuntungan bank itu adalah bank mendapatkan keuntungan dari bunga tadi, bunga kredit tetap yang diberikan debitur kepada bank itu dia lebih tinggi daripada bunga yang seharusnya bunga deposito tetap yang bank bayarkan kepada deposan. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan skema operasional pada bank syariah sendiri, jadi di sini ada yang namanya Sohibul Mal. Sohibul Mal ini pemilik dana menyimpankan dananya kepada pihak bank. Lalu pihak bank ini mengelola dananya untuk membuka usaha atau apapun itu dalam mencari keuntungan. Nah, keuntungannya tadi itu diberikan kepada eh, keuntungannya tadi itu diberikan kepada Sohibul Mal yang menyimpan dana tadi eh, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh keduanya. Nah, lalu pihak bank memberikan pembiayaan dana kepada mudorib sesuai dengan akad yang ditentukan. Misalnya di sini ada akad bagi hasil atau akad jual beli dengan margin atau akad sewa. Nah, di mana tadi pihak mudorib ini membayar dana itu membayar pembiayaan dana yang diberikan oleh bank itu sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Nah, itu perbedaannya. Jadi pada syariah ini, bank itu tidak menetapkan suku bunga, tapi menetapkan bagi hasil yang yang mana bagi hasilnya itu bukan ditetapkan di awal, tapi sesuai dengan keuntungan suatu usaha tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Jadi yang pertama itu dari segi dasar operasionalnya, bank konvensional sendiri itu berbasis pada materialisme dan uang di sini itu sebagai komoditas. Di situ juga ada bunganya berdasarkan hukum positif dan tidak ada batasan haram. Nah, berbeda dengan bank syariah. Bank syariah sendiri dia berbasis hukum Islam, di mana uang di sini sebagai alat tukar bukan komoditas dan tidak ada bunga di dalamnya, menerapkan prinsip bagi hasil dan bebas dari yang namanya haram. Nah, lalu yang kedua itu dari segi peran dan fungsi. Nah, pada bank konvensional, yang pertama itu ada intermediari atau perantara. Lalu yang kedua ada lending borrowing dengan bunga. Jadi lending borrowing dengan bunga ini adalah praktik di mana peminjam menerima dana dari pemberi pinjaman dan harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga sebagai biaya penggunaan dana tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu ada hubungan debitur dan kreditur. Nah, pada bank syariah, yang pertama itu ada intermediari atau perantaranya, lalu yang kedua itu peran dan fungsinya itu sebagai lembaga investasi dan hubungan kemitraan. Nah, dari segi risiko, bank konvensional sendiri berbagi risiko antara bank dan nasabah dan terhindar dari negatif spread. Jadi negatif spread ini
yaitu kondisi di mana biaya pendanaan yang dibayarkan oleh lembaga keuangan itu lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh dari investasi atau pinjaman, sehingga menyebabkan yang namanya kerugian. Nah, kalau pada bank syariah sendiri, risikonya itu antara pihak tidak saling berhubungan dan adanya negatif spread. Nah, kesimpulannya, jadi bank konvensional dan bank syariah ini memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasional, fungsi, dan tujuan serta risikonya sendiri. Nah, bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga, di mana keuntungan itu diperoleh melalui margin bunga pinjaman. Nah, di sisi lain, pada bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang namanya riba dan menggunakan sistem bagi hasil atau biaya jasa. Nah, dalam bank syariah ini transaksi harus bersifat halal dan menghindari praktik-praktik yang merugikan atau spekulatif. Nah, bank konvensional ini lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan, sedangkan bank syariah mengedepankan yang namanya etika dan transparansi sesuai hukum Islam, yang membuatnya lebih aman dan adil bagi nasabah yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, oleh karena itu, bagi masyarakat yang mengutamakan transaksi keuangan etis, adil dan sesuai syariah, maka beralihlah ke bank syariah dan nikmati kenyamanan serta ketahan dalam pengelolaan finansial Anda. Nah, sekian pemaparan saya terkait perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.